Tiba-tiba saya teringat mengenai hidup dalam kesadaran. Pada buku yang pernah saya baca, di Anthony de Mello kalau tidak salah, di mana beliau mengatakan bahwa hidup dalam kesadaran itu sangat penting. Hidup dalam kesadaran berarti orang sungguh-sungguh berada di sini, di tempat ini, dan saat ini. Seringkali ini diabaikan, sehingga itu membuat orang tidak sungguh-sungguh menikmati hidup. Hidup berlalu tanpa dinikmatinya. Dan di situ diberikan contoh yang sangat menarik, di mana dikatakan bahwa ada satu keluarga berencana untuk pergi jalan-jalan ke Paris. Lalu sebelum mereka sibuk membicarakan bagaimana nanti di sana, apa yang harus dilakukan di sana, dan macam lain lagi. Habis waktu mereka untuk membahas tentang bagaimana nanti di sana. Dan kemudian ketika mereka tiba di sana, di Paris, mereka sibuk membicarakan bagaimana nanti pulangnya kita naik ke apa, bagaimana kita pulang, bagaimana, dan seterusnya. Itulah yang membuat orang tidak menikmati apa yang dirasakannya saat ini. Karena itu seringkali sebagus apapun, sehebat apapun pengalaman yang dilewati berlalu begitu saja. Betapa pentingnya menjadi sadar akan saat ini, di tempat ini, dan sekarang ini. Karena apa yang ada saat ini, di tempat ini, sekarang ini adalah juga hal-hal yang penting, yang perlu diperhatikan, yang tidak bisa diabaikan. Coba bayangkan, sekarang apakah kita menjadi sadar dengan pakaian yang kita pakai, apa yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada bersama kita. Saat ini, seringkali kan terjadi kita memikirkan orang-orang yang jauh di sana, yang tidak bersama kita. Sampai kita lupa dengan orang yang ada bersama kita. Itu yang sering terjadi. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita pada saat ini, sekarang ini, menjadi tidak begitu penting, diabaikan, dan tidak jarang itu kemudian akan menimbulkan penyesalan. Lalu saya pernah juga mengikuti praktek latihan kesadaran yang dianjurkan oleh penulis buku tersebut dengan membimbing para pembacanya untuk berlatih menyadari apa yang dialami saat ini bersama benda apa yang ada di sekitar dan siapa yang ada bersama saya, apa yang sedang saya makan, apa yang sedang saya minum, semuanya. Dan latihan itu saya rasa sangat bermanfaat, terutama untuk saya sendiri. Dan sejak itu saya menjadi kurang pelupa lagi. Biasanya sangat pelupa. Lupa ini, lupa itu, karena pikiran tidak pernah hadir di saat ini dan di sekarang ini. Jadi sangat bagus melatih kita untuk tidak cepat melupakan sesuatu. Kita menjadi lupa karena kita memang kurang fokus. Pikiran kita tidak ada di situ. Pikiran kita entah kemana-mana. Pikiran kita pada hal-hal yang jauh dari kita. Jadi apa yang ada di sekitar kita tidak kita lihat, maka itu akan sangat mudah membuat kita lupa. Nah, mulai sekarang mungkin mari kita melatih kesadaran kita untuk benar-benar hidup saat ini, di sini, dan sekarang ini.